Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Salsabila Nisarianto dengan NIM 19020752 dari Prodi Psikologi 2019. Nah, pada mata kuliah TIK dan selaku dosen pengampu Bapak Muhammad Afid STMT dan Bapak Mulkireja Budi Pratama STMT. Ada yang tahu nggak nih, apa sih hoax itu? Nah, jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hoax adalah berita bohong atau tidak bersumber. Hoax adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah benar adanya. Nah, menurut WME 2016, berita palsu adalah berita yang mengandung informasi yang sengaja menyesatkan orang dan memiliki agenda politik tertentu. Hoax bukan sekadar misleading alias menyesatkan, tetapi informasi dalam fake news juga tidak memiliki landasan faktual, namun disajikan seolah-olah sebagian serangkaian. Ada 7 jenis mis dan disinformasi. Yang pertama, satire atau disebut juga parodi, di mana sebuah tulisan ini yang menggunakan kata humor atau ironi. Melainkan pada hoax ini tidak ada niat untuk merugikan namun adanya berpotensi untuk mengelabui. Yang kedua, konten yang menyesatkan. Pada hoax ini pengguna informasi yang sesat untuk membingkai sebuah isu atau individu. Yang ketiga, konten tiruan, di mana ketika sebuah sumber yang aslinya ditiru. Yang keempat, konten palsu, di mana konten baru yang 100% salah dan didesain menjadi untuk menipu serta merugikan. Yang kelima, konten yang salah, ketika judul, gambar, atau keterangan tidak mendukung konten. Yang keenam, konten yang salah, di mana ketika konten yang asli dipadankan dengan konteks informasi yang salah. Yang terakhir, konten yang dimanipulasi, di mana ketika informasi ini atau gambar yang asli dimanipulasi untuk menipu. Berikutnya ada ciri-ciri berita hoax. Yang pertama, adanya ketidaksesuaian antara judul dan isi. Yang kedua, berisi pesan yang membuat para pembaca cemas dan panik. Yang ketiga, adanya sumber informasi yang tidak jelas. Keempat, biasanya pengirim awal hoax ini tidak diketahui sumbernya dari mana. Selanjutnya, ada bentuk dan saluran penyebaran berita hoax. Nah, pada saluran penyebaran berita hoax ada beberapa seperti sosial media, aplikasi chatting, situs web, dan televisi. Nah, namun dalam penyebaran berita hoax yang terbanyak berada di sosial media karena dia mencapai persentase 92,40%. Nah, contohnya di sosial media itu seperti WhatsApp, Twitter, Instagram, dan lain-lainnya. Nah, namun dalam bentuk hoax yang diterima seperti tulisan, gambar, video ini berada pada tulisan karena mencapai 62,10%. Selanjutnya ada jenis kabar hoax yang perlu diwaspadai. Yang pertama, hoax virus. Hoax jenis ini biasanya dikembangkan oleh hacker dan melakukan penyebaran lewat email atau aplikasi chatting. Nah, hoax ini biasanya berisi tentang adanya virus berbahaya di komputer maupun smartphone. Yang kedua, hoax kirim pesan berantai. Biasanya para pengguna aktif aplikasi chatting seperti WhatsApp atau BBM pasti sering mendapat pesan untuk melanjutkan pesan ke beberapa teman lainnya dengan berbagai alasan. Nah, yang ketiga itu ada hoax urban legend. Biasanya banyak orang yang suka membuat hoax soal cerita urban legend ini seperti yang seram-seram yang berisi tentang tempat, benda, atau kegiatan lainnya. Hoax jenis ini biasanya mengimbau para masyarakat untuk tidak mengunjungi atau membeli dan melakukan hal yang telah
disebutkan pembuat hoax tadi. Nah, yang keempat ada hoax dapat hadiah gratis. Biasanya hoax satu ini modus mirip dengan penipuan online. Oknum akan mengirimkan pesan podcast atau pop-up message berisikan pengumuman pemberian hadiah gratis. Nah, yang kelima ada hoax tentang menyedihkan, di mana hoax satu ini berupa surat yang berisikan tentang kabar dari seseorang yang tengah sakit dan membutuhkan dana guna operasi atau obat. Yang keenam ada hoax pencemaran nama. Sifat hoax ini yang sangat berbahaya karena bisa mudah tersebar. Berikutnya, dampak negatif akibat hoax. Yang pertama, buang-buang waktu dan uang. Nah, menurut perhitungan pada situs cmsconnect.com, membaca kabar hoax dapat menimbulkan kerugian yang tidak sedikit bagi individu atau kantor tempat Anda bekerja. Hal ini terjadi berkat produktivitas yang menurun akibat efek mengejutkan dari kabar hoax. Yang kedua, adanya pengalihan isu. Nah, di dunia maya, khususnya bagi para penjabat siber, hoax dapat digunakan untuk memuluskan aksi ilegal mereka. Nah, yang ketiga ada penipuan publik. Ada jenis hoax yang dibuat untuk mencari simpati dan uang. Yang keempat, pemicu kepanikan publik. Berikutnya ada video tips cara bagaimana kita menghindari berita hoax. Yuk, simak video ini. Beberapa tips untuk menghindarinya. Oke, yang pertama nih good people, hati-hati dengan judul kabar yang provokatif. Nah, ini bahaya nih, berita hoax seringkali menggunakan judul yang sensasional, yang provokatif. Misalnya dengan langsung menudingkan jari ke pihak tertentu. Iya, jadi kalau good people dengar kabar atau ngelihat sesuatu yang provokatif gitu ya Jana, sebaiknya segera cari referensi pembanding berita serupa dari situs online resmi yang lain. Bandingkan isinya apakah sama atau berbeda. Jadi seenggaknya good people nih bisa memperoleh kesimpulan yang lebih berimbang ya nggak, Jana? Hati-hati dengan judul yang provokatif. Oke, yang kedua nih, selalu cermati informasi yang diperoleh dari website atau mencantumkan link. Dilihat lagi alamat URL situs yang dimaksud. Kalau berasal dari situs yang belum terverifikasi sebagai institusi pers resmi, misalnya menggunakan domain blog, maka informasinya bisa dibilang meragukan nih. Yes, karena menurut catatan Dewan Pers ada sekitar 43.000 situs di Indonesia yang mengklaim diri sebagai portal berita. Dan dari jumlah tersebut yang sudah terverifikasi sebagai situs berita resmi itu tahu nggak Jana berapa? Cuman 300. Jadi ada setidaknya puluhan ribu situs yang berpotensi menyebarkan berita palsu di internet. Cek dan recheck pokoknya. Oke, dan selanjutnya jangan lupa juga nih, perhatiin dari mana berita ini berasal dan siapa sumbernya. Apakah dari institusi resmi seperti KPK atau Polri? Dan sebaiknya jangan cepat percaya apabila informasi berasal dari pegiat ormas, tokoh politik, atau pengamat. Ya, perhatikan juga keberimbangan sumber berita. Jika hanya ada satu sumber, good people belum mendapatkan gambaran yang utuh tuh. Jadi jangan lupa bedain juga antara fakta dan opini. Kalau fakta itu peristiwa yang telah dilengkapi kesaksiannya dan bukti. Nah, kalau opini baru sebatas pendapat atau kesan dari si penulis berita. Takutnya kita digiring untuk suatu maksud tertentu ya. Iya. Oke, dan selanjutnya marak terus belakangan ini bukan hanya tes yang dimanipulasi, tapi juga foto dan video. Kita bisa mengecek keaslian foto dan video juga loh ternyata. Nah, misalnya manfaatin mesin pencari Google nih. Kita bisa drag and drop foto yang mau dan cek. Dan hasil pencarian nanti bisa membandingkan dengan gambar-gambar serupa di internet untuk perbandingannya. Iya, meskipun agak PR tapi tetap harus dicek. Iya, tetap dicek. Dan terakhir nih kita bisa bantu melaporkan kabar-kabar hoax yang beredar di masing-masing platform yang juga ada fasilitasnya. Nah, untuk di Facebook gunakan fitur report status dan kategorikan informasi hoax sebagai hate speech, harassment, rude, threatening, atau kategori lain yang sesuai. Jika ada banyak aduan dari netizen, biasanya Facebook akan menghapus status tersebut. Ya, untuk Google bisa manfaatin fitur feedback untuk melaporkan situs dari hasil pencarian apabila mengandung informasi palsu. Twitter memiliki fitur report tweet untuk melaporkan tweet yang negatif. Demikian juga dengan Instagram, Nina. Yes, dan buat para netizen, Anda juga dapat mengadukan konten negatif ke Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan melayangkan email ke alamat aduankonten@mail.kominfo.go.id. Nah, mungkin cukup sekian. Semoga pemaparan materi tentang hoax ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.